Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Kali ini saya akan sedikit mereview dikarenakan ada tampilan baru di PPDB online Kabupaten Garut. Tapi sebelum kita mereview, nah di sini saya sekedar hanya mengingatkan ada jadwal dari PPDB itu sendiri, di mana masa pendaftaran PPDB 27 sampai 2 Juli. Tapi alhamdulillah kebijakan dari pemerintah daerah kali ini PPDB-nya masa pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 10 Juli. Diingat-ingat ya, sampai tanggal 10 Juli teman-teman. Nah, kalau sampai tanggal 10 Juli teman-teman belum menyelesaikan semua siswa yang mau mendaftar, nah itu akan terkunci lagi teman-teman, sudah habis waktunya. Jadi diusahakan sebelum tanggal 10 Juli itu sudah beres ya teman-teman semuanya. Oke, kita langsung mereviewnya ya. Di sini di menu dashboard, di sini tertera ada diagram ya. Diagram dari jumlah kuota yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan sebelumnya, di menu dashboard tidak ada tampilan apa-apa. Nah, untuk yang sekarang di menu dashboard ada jumlah kuota dari yang sudah disediakan oleh sekolah dan juga ada jumlah pelamar. Nah, di sini juga sama. Nah, dikarenakan saya hanya menginput dua kategori, zonasi dan juga perpindahan tugas orang tua, jadi di sini diagramnya hanya ada 4 ya. Untuk jumlah kuota zonasi dan juga jumlah kuota perpindahan orang tua wali. Nah, langsung ke menu selanjutnya. Untuk di identitas sekolah ini tidak ada perubahan ya. Langsung ke setting kuota dan juga tidak ada perubahan. Nah, di sini di daftar peserta. Nah, di sini ada daftar peserta yang sebelumnya itu adalah seperti ini ya, sebelumnya hanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang terbaru ada di aksinya ada ubah password. Ubah password untuk peserta yang sudah mendaftar, peserta yang sudah masuk daftarnya ke sekolah yang Bapak Ibu kelola. Nah, di sini kalau misalkan lupa password bisa ya dirubah passwordnya dari sini. Nah, tapi bagaimana untuk yang misalkan lupa password tapi dia belum mendaftar ke sekolah tujuan? Nah, itu masalahnya ya teman-teman. Makanya disarankan supaya password itu yang gampang-gampang aja, yang mudah diingat ya. Kalau bisa sama semuanya, semua murid passwordnya sama aja lah, seperti itu. Jadi untuk misalkan untuk yang lupa password itu tidak ada ya, tidak ada perbaikan untuk yang lupa password sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah, seperti itu. Nah, kemudian ke menu selanjutnya yaitu di validasi peserta. Nah, di sini nampak tidak ada perubahan ya, sama seperti tampilan sebelumnya. Ada set valid, set tidak validnya doang, seperti itu. Hanya itu ada ya, copy Excel yang seperti itu sekarang tambahannya. Terus ke menu selanjutnya. Nah, di sini tertera ya, teman-teman. Di sini jadi tampilan barunya tertera ada jarak berapa kilometer dari tempat tinggal peserta didik ke sekolah. Dan juga ada usia ya, ada usia dari peserta didik tersebut. Nah, ini misalkan di jalur perpindahan tugas orang tua. Ada jalurnya ya, ada jaraknya dan juga usianya. Jarak dan juga usia tertera di sini ya, teman-teman. Jadi terketahui gitu. Jarak, misalkan kalau misalkan kita salah titik peserta didik
tempat peserta didik, jadi terlihat ya, misalkan seberapa jauh jarak kilometernya. Nah, untuk di sini ada yang jarak 17,54 km itu dikarenakan jarak si peserta didik itu dari awal di datanya emang dia jauh datanya, terus orang tuanya pindah ke tempat dekat sekolah. Nah, makanya ini jalur pendaftarannya perpindahan orang tua. Oke, ke menu selanjutnya yaitu proses seleksi. Nah, di sini di proses seleksi ada menu baru yaitu terima dan juga hapus. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal diklik terima ya. Tinggal diklik terima dulu terlebih dahulu, nanti keputusannya akan muncul diterima atau tidaknya. Misalkan kalau mau diterima ya klik terima, kalau tidak klik hapus. Seperti itu. Misalkan kalau ada yang nyasar nih, ada yang mendaftar salah daftar ya. Tim PPDB sekolah lain salah daftar, malah daftar ke sekolah kita. Kita bisa klik dengan cara bisa kita putuskan dengan cara klik hapus gitu. Maaf. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita fix kita terima aja semuanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita juga melakukan kesalahan pendaftaran, misalkan siswa kita malah kita daftarkan ke sekolah lain, ya segera kontak aja ya sekolah yang terlanjur kedaftar ke sekolah tersebut, tinggal kontak aja, harus cepat ya, karena kita pilih keputusan hapus gitu, dikonfirmasi dulu ke sekolah yang salah itu, maksudnya calon siswa kita malah kedaftar ke sekolah lain. Itu harus segera ya dikonfirmasi, karena pendaftarannya diingat lagi sampai tanggal 10 ya. Jadi konfirmasi dulu ke sekolah yang salah tempat itu, bukan sekolah yang salah tempat ya, murid yang daftar salah tempat ke sekolah yang ditujunya. Kita konfirmasi dulu, mohon kepada tim PPDB sekolah tersebut untuk tidak menerima siswa kita, seperti itu. Jadi diingat-ingat ya sebelum tanggal 10. Oke, ke menu selanjutnya itu daftar ulang. Nah, di sini di daftar ulang belum ada ya, walaupun misalkan kita klik diterima terlebih dahulu, misalkan coba ya salah satu di daftar ulang ini ada enggak, nanti kita klik terima dulu. Klik terima, misalkan kita pilih salah satu yang mau kita terima. Kita cari yang mau kita terima, misalkan di sini. Nah, itu keputusannya diterima. Kita coba lihat di daftar ulang. Nah, belum ada ya, teman-teman. Seperti itu, dikarenakan ya kita refresh juga belum ada ya. Kita reload juga belum ada. Dikarenakan periode untuk daftar ulangnya belum ya, teman-teman. Periode untuk daftar ulang belum jadwal untuk daftar ulang. Nanti juga kalau misalkan sudah masuk ke jadwalnya, nanti daftar ulang di folder daftar ulang pasti ada deretan nama-nama yang sudah siswa yang sudah kita terima. Yang penting di proses seleksi itu kita terima terlebih dahulu calon siswa yang sudah masuk. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.